Gusti, yen pancen sugih kalih mlarat niku ujian, manuji kula kalih sugih mawon Gusti. Kula siap montang-manting. Saya ketemu video itu di TikTok. Nah ini menggelitik, ternyata yang nonton banyak, penontonnya Europe ini banyak. Tapi ini karena kita di Indonesia, biar lebih universal lagi, biar lebih bisa ditangkap oleh siapa saja, saya pakai bahasa Indonesia ya. Nah boleh nggak sih kita berdoa seperti Europe itu, minta kalau ujian itu suka sama tidak suka, miskin dan kaya, mending saya diuji dengan kekayaan dan sebagainya. Sebenarnya boleh-boleh saja berdoa seperti itu, boleh, nggak masalah. Cuma kalau doanya Europe ini kalau boleh ngasih masukan ya, itu tambahi dikit lagi. Doanya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam hadis itu, doanya Allahumma kfini bihalalika an haramik wa ahnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki halalmu agar aku tidak sampai mengambil yang haram-haram, dan kayakanlah aku dengan karuniamu bukan dari karunia selain darimu. Jadi memang kita boleh-boleh saja meminta kekayaan kepada Allah, meminta kecukupan kepada Allah, tetapi tentu dengan yang Allah ridhoi, yang halal, yang thayyib. Karena kalau mintanya cuma sebatas kaya saja, mintanya sekadar yang senang saja, itu takutnya itu tidak halal, itu tidak berkah, itu tidak diridhoi Allah. Karena itu ya mintanya harus dikit lagi lah, yang dimintakan sama Europe itu dikit lagi, itu mendekati aman. Karena kalau cuma minta kaya, takutnya nanti kayak Korun juga. Korun itu kan juga mintanya kekayaan. Zaman Nabi Musa itu, ini bahkan kalau disebutkan di dalam tafsir itu masih ada hubungan keluarga dengan Nabi Musa. Itu mintanya kaya. Begitu kaya, dia lupa segalanya. Bahkan diminta untuk membayarkan zakat, dia tidak mau. Dia mengatakan bahwa Allah ini hasil jeripaya saya sendiri, ngapain harus dibayar-bayarkan zakatnya segala macam. Dan orang-orang di sekitar Korun ini ketika melihat harta kekayaan Korun yang luar biasa, itu mereka sampai berkeinginan bisa memiliki harta sebagaimana yang dimiliki oleh Korun. Tetapi orang-orang yang berilmu ya tentu dia lebih mengharapkan pahala di sisi Allah, karena kekayaan dan kemiskinan itu sudah Allah takdirkan. Kalau mintanya cuma kaya toh, itu takutnya nanti dikasih harta yang banyak, tapi itu justru membuat kita lupa sama yang memberi harta. Itu kan bahaya. Jadi ujian harta ini takutnya seperti itu. Kita namanya diberi istidraj. Jadi kita diberi yang banyak, kita diberi yang enak-enak, kita diberi kekayaan. Tapi tujuannya apa? Agar kita lupa kepada Sang Pencipta kita. Makanya kita minta kepada Allah itu rezeki yang berkah, harta yang berkah, karunia Allah yang berkah. Jangan hanya minta kaya tok. Kalau yang berkah itu ya kita jadi kaya itu tetap manfaat, bisa bantu orang. Kalau kita punya harta itu, sebagaimana saya pernah baca kisah itu, jadi ada orang kaya raya, dia kemana-mana tuh suka bagi-bagi hartanya ke yatim piatu, ke pondok pesantren, nyumbang masjid, nyumbang sekolah segala macam lah, pokoknya hartanya dibagi-bagikan. Kemudian suatu saat ada yang tanya, Pak, Anda ini kok orangnya dermawan sekali, punya duit banyak, itu kok dikasih-kasihkan ke orang itu, Anda luar biasa. Jawabannya apa? Jawabannya, loh, kata siapa? Saya itu justru saya ingin mengamankan aset saya. Loh, kok mengamankan gimana, Pak? Lah kan itu dikasih-kasihkan. Lah, dengan saya kasihkan ke panti asuhan, ke yatim piatu, ke pondok pesantren, ke tempat-tempat yang membutuhkan, ke orang-orang yang membutuhkan, justru saya sedang titip. Harta yang banyak itu sedang saya titipkan loh. Untungnya ada yang mau saya titipi loh.
Nah, titip itu maksudnya nanti ya saya akan bawa ke akhirat nanti. Kalau yang saya makan kan habis, yang saya pakai juga habis. Jadi saya titip-titipkan. Jadi harta yang banyak itu tetap berkah di tangan orang-orang yang tepat. Minimal kalau tadi belum sampai yang doa minta kaya itu, kalau misalnya sanggup ya memohon kepada Allah dengan sesuatu yang terbaik. Karena kalau terbaik di sisi Allah itu, bagi Allah baik itu ya kita akan selamat. Takutnya kalau kita minta kaya, ternyata ketika kita jadi kaya, kita jadi susah sholat. Karena katakanlah bisnis kita jadi besar. Kita lupa dengan tetangga, lupa dengan ibadah. Siapa tahu. Ternyata kalau menurut Allah itu kita cocoknya jadi orang miskin. Ya, terima saja. Pokoknya mending kita doanya ya yang terbaik menurut Allah saja lah. Walaupun ya tetap harus disabari. Kalau misalnya yang terbaik bagi kita itu menjadi orang yang ya yang sederhana, yang tidak kaya-kaya banget. Atau bisa jadi ya miskin, bisa jadi ya misalnya kita ditakdirkan miskin. Tetapi perlu diingat bahwa plus minus jadi orang miskin juga ada. Sahabat-sahabat Nabi juga tidak semuanya kaya. Dan orang yang miskin ini besok di akhirat dia akan masuk surga lebih dulu daripada orang-orang kaya setengah hari. Nah, setengah hari di surga itu sama dengan 500 tahun, karena sehari di akhirat, satu hari di akhirat itu kan sama dengan 1000 tahun. Kalau dia masuk setengah hari lebih cepat daripada orang kaya, ya dia 500 tahun lebih cepat. Jadi tetap ada positifnya, kelebihannya. Cuma ya memang hidup di dunia harus disabari. Tetapi hidup di dunia ini kan juga nggak selamanya. Ada batasnya ya. Umur umat Nabi Muhammad itu kan kalau di dalam hadis sekitar 70 tahunan. Itu kan cuma sekitar 1,5 jam. Katakanlah miskin banget ya. Tapi kan kalau yang namanya bisa kayak Europe itu kan bisa ngonten, berarti ya enggak miskin banget lah. Kalau namanya masih bisa ngonten itu ya masih alhamdulillah, masih mending. Tetap yang namanya kehidupan itu ya harus kita hargai, kita syukuri. Yang Allah berikan itu harus kita hargai dan syukuri. Tetapi sekali lagi, meminta kekayaan itu enggak masalah, boleh-boleh saja, asal mintanya jangan cuma kaya tok. Kaya tetap bisa bermanfaat, kemudian berkah, dan itu yang terbaik menurut Allah. Nah, itu saja. Nanti kita sambung di video-video berikutnya. Apapun posisi kita, mau kaya, mau miskin, mau tengah-tengah, yang penting jangan lupa bersyukur kepada Allah, dan semoga hidup kita itu berkah, sehingga ketika menghadap Allah itu ya benar-benar kita layak mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Gitu ya. Nanti kita review lagi konten-konten kreator yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.